Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Gembira bersama dengan saudara dalam pelajaran sekolah Sabat kita di tahun yang baru ini, tahun 2024. Dan kita sudah memasuki pelajaran kuartal yang pertama. Dan pelajaran yang pertama, dan sepanjang kuartal ini kita akan bersama-sama belajar kitab Mazmur. Mana 3 bulan ke depan kita akan menggali tentang kitab. Pelajaran pertama, tajuknya adalah cara membaca Mazmur. Dalam Lukas, ayat hafalan kita pada minggu ini, Lukas 24 ayat 44 dan 45 saya bacakan. Kemudian dia berkata kepada mereka, inilah perkara-perkara yang telah aku katakan kepadamu. Semasa aku masih bersamamu dahulu. Segala perkara yang tersurat tentang aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab Nabi, dan kitab Mazmur pasti akan berlaku. Lalu dia membuka pintu pemahaman mereka supaya mereka mengerti maksud kitab suci. Nah, Mazmur ini, buku Mazmur adalah buku yang menjadi pujian bagi orang Yahudi pada zaman dahulu dan juga lagu pujian bagi orang Kristen pada zaman ini. Salah satu cara untuk kita dapat memahami buku Mazmur ini adalah kita harus menerima bahwa buku ini buku yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Yesus sendiri pun mengakui keilahian daripada buku ini, di mana dia mengutipkan buku Mazmur, dia berkata bahwa buku Mazmur pun berbicara tentang. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang pengenalan buku Mazmur. Apa ini buku Mazmur? Untuk apa ini buku Mazmur ataupun apa tujuan daripada buku Mazmur ini? Siapa penulisnya? Dan juga kita akan mempelajari bahwa dia digunakan untuk apa. Ini digunakan. Di hari Ahad memberitahu kepada kita bahwa Mazmur ini adalah sebuah pujian ataupun lagu nyanyian pujian yang digunakan mau itu secara pribadi ataupun secara bersamaan di dalam satu kebaktian. Pada waktu zaman Israel kuno, lalunya buku Mazmur ini ataupun Mazmur ini digunakan dalam upacara-upacara suci di bait suci. Terus sahabat kita memberitahu begini, Mazmur adalah bagian yang sangat diperlukan dalam ibadat Israel. Ia digunakan dalam pentabisan bait suci, perayaan keagamaan, perarakan, dan semasa meletakkan tabut perjanjian di dia. Selain itu, Mazmur ini bukan sahaja sebuah pujian saja untuk Tuhan, tetapi sebuah ajaran juga kepada umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kalau sahabat menjelaskan seperti ini, Mazmur bukan sahaja mengiringi penyembahan orang ramai, tapi ia juga mengajar mereka tentang bagaimana mereka harus menyembah Tuhan di tempat yang. Ini memberitahu kepada kita betapa pentingnya sebuah lagu pujian dalam peribadatan. Nah, siapakah penulis-penulis buku Mazmur? Kalau saya bilang penulis-penulis, berarti penulis buku Mazmur ini lebih daripada satu. Kalau kita lihat dalam buku Mazmur, kita lihat Mazmur dari Daud, Mazmur dari Raja Salomo, Mazmur dari orang-orang Lewi dan sebagainya. Namun semua mereka ini walaupun banyak, mereka semua ini ketika menuliskan Mazmur ini, mereka menuliskan itu sesuai dengan bagaimana keadaan hidup mereka pada saat itu. Gembira, sedih, kesulitan ataupun dalam peperangan. Walaupun berbeza latar belakang, berbeza ekspresi penulisannya, namun semua ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Kalau sahabat kita menjelaskan begini, Roh Kudus mengilhami para pemazmur dan menggunakan bakat mereka dalam pelayanan kepada Tuhan dan komuniti seiman dengan mereka. Para pemazmur adalah orang yang berbakti, yang tulus, dan iman yang mendalam, tetapi cenderung kepada kekecewaan dan godaan seperti itu. Walaupun ditulis lama dahulu, Mazmur pasti mencerminkan beberapa perkara yang kita alami pada hari ini. Siapa penulis buku Mazmur? Banyak. Namun yang pasti adalah semua mereka diilhami oleh Roh Kudus. Hari Selasa memberitahu kepada kita bahwa buku Mazmur ataupun Mazmur ini sebuah lagu pujian, lagu penyembahan yang dapat dinyanyikan oleh setiap umat Tuhan di sepanjang zaman, di sepanjang musim kehidupan mereka.
dalam kegembiraan mereka, sukacita, ada bersyukur, ratap tangis, kesempitan, ataupun juga memperingati bagaimana Tuhan sudah berjalan bersama hidup mereka. Ada 6 elemen yang dapat kita lihat di sini, seperti yang saya sudah katakan tadi. Yang pertama, di dalam buku Mazmur terdapat nyanyian yang memberitahu tentang keagungan, pujian kepada Tuhan, memberitahu bagaimana Tuhan itu sang pencipta, hakim, dan Tuhan yang setia. Kedua, ada di dalam buku Mazmur ini Mazmur kesyukuran, satu ungkapan ataupun ekspresi bersyukur daripada si pemazmur kepada kehidupan dan pertolongan. Ketiga, ratap tangis, seruan ratapan. Penulisnya menuliskan ketika dia berada dalam kesedihan, mungkin dalam pergumulan, mungkin dalam peperangan. Keempat, Mazmur kebijaksanaan yang memberitahu tentang garis panduan yang praktikal, ajaran yang praktikal untuk dapat dilakukan di dalam kehidupan. Yang kelima, Mazmur dirajak yang menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan, hakim, dan juru selamat. Dan yang keenam, Mazmur sejarah yang memberitahu tentang bagaimana kesetiaan Tuhan dan ketidaksetiaan umat Tuhan yang nantinya menjadi ajaran ataupun pelajaran bagi generasi yang. Jadi semua ini pasti kita alami, semua ini pasti menjadi musim dalam kehidupan. Gembira, memperingati kehidupan, memperingati bagaimana pertolongan Tuhan, ratapan, dan juga kesyukuran kepada Tuhan dan sebagainya. Di hari Rabu memberitahu kita bahwa bukan saja sebagai pujian buku Mazmur ini, tetapi juga merupakan. Kita dapat melihat bahwa pemazmur sering memohon kepada Tuhan dengan berkata, dengarkanlah aku, dengarkanlah doaku, ya lihat ataupun jawablah aku, lepaskanlah aku. Ini jelas merupakan satu ungkapan doa daripada seseorang, doa kepada Tuhan. Nah, di dalam sekolah sahabat kita menjelaskan seperti ini. Walaupun beberapa mazmur berasal dari ataupun merujuk kepada satu peristiwa sejarah tertentu dan pengalaman para pemazmur itu sendiri, dan juga pengalaman Israel sebagai bangsa terpilih, namun kedalaman rohani mazmur itu berbicara kepada berbagai situasi kehidupan dan melintasi sebuah budaya, padan agama, etnik, dan juga. Di dalam buku Mazmur itu terdapat dan juga tulisan tentang pujian. Ada yang pemazmur menuliskan tentang kesedihan mereka, tentang kemarahan mereka. Dan semua ini dialami oleh umat. Dan ini juga menjadi sebuah sahabat di dalam situasi kehidupan yang sedang dialami. Berarti Mazmur ini berkait rapat juga dengan kehidupan umat-umat percaya di zaman. Di hari Kamis memberitahu kepada kita siapa fokus yang dibicarakan oleh buku Mazmur. Yang dibicarakan oleh buku Mazmur ini adalah buku Mazmur ini berpusat kepada di mana setiap pemazmur, penulis buku Mazmur ini memberitahu bagaimana mereka dalam bagaimanapun keadaan hidup mereka serahkan. Biar Tuhan yang menuntun mereka dan membantu. Di dalam sekolah sahabat kita menulis seperti ini. Para pemazmur memahami dinamika ketegangan rohani ini. Tadi yang dimana penyerahan kepada Tuhan. Kesadaran mereka tentang kebaikan dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah apa saja yang mereka alami adalah yang menguatkan harapan mereka. Sementara mereka menuduh Tuhan untuk campur tangan dalam apa juga cara dan pada bila-bila masa saja yang Tuhan sudah pilih untuk berbuat. Yang dalam arti kata lain bahwa seluruh buku Mazmur ini fokusnya adalah Tuhan. Di mana umat Tuhan berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadi penebus mereka dan juga menolong mereka. Jadi pelajaran pertama, cara membaca buku Mazmur memberitahu kepada kita bahwa Mazmur ini adalah buku yang diilhami oleh Roh Kudus dan juga sebuah buku yang memberitahu bagaimana keadaan umat-umat Tuhan di sepanjang. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati.